Baik, sahabat cerdas, kita sambung lagi dalam program Kedai, kajian edukasi dan dakwah agama Islam. Kali ini kita masih sama dengan tema kita, penyembelihan hewan kurban secara halal dan fikih. Nah, Ustadz, karena tadi sudah dibahas mengenai unsur-unsurnya, bagaimana cara menyembelih hewan, lalu juga bagaimana mendapatkan hewannya itu harus sehat dan juga harus baiknya Ustadz, dan juga harus secara halal. Tempatnya juga harus baik, kalau juga yang menyembelih juga harus memegang yakni taat agama Islam dan juga teknik yang harus dikuasai Ustadz. Nah, mengenai fikihnya Ustadz, beberapa yakni saya dapat info kalau misal seseorang yang menyembelih itu setelah menyembelih itu dia harus bersedekah Ustadz kita. Itu apakah benar Ustadz? Oh iya. Ya. Ya, terima kasih. Pada dasarnya kurban itu salah satu wujud mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya takut melangcangi yang materi berikutnya nanti. Ya, ya. Jadi kalau ada tambahan-tambahan, ada sedekah macam-macam itu tidak ada itu. Cuma kadang-kadang karena tradisi ya, adat ada istilahnya orang zakat, orang kalau zakat ya, Idul Fitri itu zakat fitrah itu biasanya ada selawat. Selawat itu maksudnya ada uang amplop yang dititipkan itu sedekah. Gitu, Ya kayak seperti itu. Ya boleh-boleh saja tapi itu bukan suatu kewajiban. Ya namanya sedekah ya boleh-boleh saja. Di hari Nahr, hari penyembelihan Idul Adha, hari Tasyrik itu memang kita disyaratkan memperbanyak sedekah. Tapi yang paling utama hal-hal yang sunat ya, kurban sendiri adalah sunat ya. Bukan wajib. Bagi yang kaya ya wajib setahun sekali, kalau bisa ya setiap tahun tapi enggak wajib setiap tahun ya dalam fikih itu. Itu ya sodako ya terserah, nggak bisa kurban ya bersodako boleh-boleh saja karena itu hari-hari yang memang hari-hari untuk umat Islam dilarang makan, dilarang puasa. Baik. Harus makan-makan. Harus seperti harus makan-makan. Ya kan kasihan yang Iya. tidak punya, yang tidak mampu, nggak punya uang, nggak bisa makan-makan ya. Ya boleh kita bersedekah di hari-hari itu, hari-hari yang mulia. Baik. Ketika di Mekah sana itu lempar jumroh kan habis wukuf tanggal 9, terus tanggal 10 lempar jumroh, terus tawaf ifadah, prosesi haji mulai dari Arafah sampai Tasyrik itu mabit di Mina itu hari-hari yang apa ya, yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari itu untuk sedekah insyaallah juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hari-hari yang bersama mulia, kayak seperti waktu hari lebaran raya, gitu ya, waktu lebaran. Pas lebaran itu memang nggak boleh puasa. Jadi ya, harus nggak boleh puasa. Nah, sekarang kalau Idul Adha nggak boleh puasa 4 hari. Nah, 4 hari Tanggal 10, 11, 12, 13 itu nggak boleh puasa, harus makan. Harus makan gitu, Haram ya. puasa itu waktu itu. Ya. Jadi boleh-boleh saja, tapi bukan wajib sudah kurban terus diwajibkan sedekah lagi. Ya boleh-boleh saja, mubah-mubah dan sunnah saja itu boleh-boleh saja. Cuma nggak wajib. Jadi sedekah nggak wajib. Ya, kurban itu sudah sedekah. Sedekah khusus di hari kurban, namanya kurban itu. baik. Nah, Iya. karena tadi kan membahas mengenai yakni kurban itu memang Iya. sebagai sedekah Ustadz. Nah, untuk hewan sendiri Ustadz, hewan Iya. yang bisa yakni kita sumbangkan ke masjid itu yang bagaimana sih Ustadz? Ciri-cirinya harus usia berapa Ustadz? Ya kurban itu kalau kambing itu lebih dari 1 tahun, Iya. sudah poel lah, sudah giginya sudah ada yang putus gitu, yang sudah dewasa. Ukuran kambing dewasa itu 1 tahun lebih. Ya. Kalau bisa 2 tahun ya lebih besar ya lebih baik kan. Atau berapa lah, nggak tahu umurnya kambing itu berapa sampai tua. Iya, Itu. Kalau sapi itu minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Iya, harus minimal 2 tahun. Pokoknya yang sudah dewasa, kriteria dewasa itu ya 2 tahun itu. Nah, kalau di bawahnya itu ada yang mengatakan nggak boleh. Iya. Jadi samping itu kita kan harus berkorban yang terbaik. Iya, yang Masa masih pedet terus dikorbankan? Nah, Ya, masih 2 kecil. tahun. Iya. 2 tahun sebelum 2 tahun kan istilahnya orang Jawa kan pedet. Iya, pedet anaknya sapi. Anaknya sapi. Nah, Sapi. Ya 2 tahun itu yang sudah dewasa, yang gemuk. Kalau kurban rata-rata memang ya besar-besar. Kalau di RB itu kadang-kadang kecil-kecil. Ya itu kan bukan kurban. Ya itu kan
memang dijual ya, Dijual, jual ya. beli ya nggak Ah. boleh. Iya, jadi itu. Terus kurban itu daging kurban khusus kurban ya, itu nggak boleh dijual. Nah, Jadi, berarti maksudnya nggak boleh dijual itu maksudnya panitia menjual nggak boleh. nggak boleh diuangkan gitu. Iya, iya, ya namanya kurban kan Iya. intinya kan darah. Walaupun ada mazhab yang lain yang boleh kurban dengan uang, ada mazhab Hanafi itu Imam Hanafi ya dikiaskan dengan zakat fitrah itu memperbolehkan diganti dengan kimah harganya. Tapi kita yang di sini nggak umum lah, jangan. Ada juga yang memperbolehkan, maksudnya kurban diganti sodako uang seharga kurban dianggap sebagai kurban ada. Menurut Imam Hanafi itu dari ulama mereka itu ada yang memperbolehkan, tapi ya nggak umum lah, jangan dipakai dan jangan terlalu diperdebatkan. Kalau di Indonesia yang jelas ya kurban harus hewan kurban. Baik. Terus panitianya nggak boleh menjual, kulit pun nggak boleh dijual. Nggak boleh diuangkan guys. Iya, nggak boleh dijual. Jadi ya kecuali kalau memang yang menerima itu sudah diterima misalnya, terus kebanyakan ya terserah yang menerima lah, yang menerima. Setelah yang tapi kali dari kepanitiaannya yang jangan sampai ada yang dijual. Kalau memang kulit ya kulit dikasihkan, siapa yang dapat kulit siapa. Itu bagaimana Ustaz untuk hukumnya kalau misal diuangkan, apakah haram Ustaz? Ya aturannya seperti itu, nggak boleh dijual. Kemarin barusan Basil Masail intinya nggak boleh dipakai untuk urusan ekonomi lah. Baik. Ya kecuali nanti kalau sudah kulit terus anu sendiri, ya namanya makan kulit. Ya. lah nanti setelah itu mungkin yang menerima itu mungkin menjualnya ada yang Berarti memperbolehkan. diproses lagi, entah itu jadi Iya. bahan-bahan, entah itu tas atau Ya masih kulit lah, masih ornamen-ornamen gitu, masih atau bahan. ramba gitu. Intinya kalau kepanitiaannya nggak boleh sampai Nggak boleh sama menjual. sekali, ya. Jadi kulit pun harus dikasihkan pada yang berhak. Yang berhak kan ada 3 ya, ada 3 bagian ya. Sepertiga itu yang berhak yang berkorban. Baik. Itu masih dapat sepertiga daging kurbannya itu. Kecuali kurban nazar itu nggak boleh dapat sama sekali. Jadi ada kurban diadun nazar. Saya besok kalau jadi presiden misalnya saya mau kurban, nah, itu terus jadi presiden. Nah, terus dia kurban tuh nggak boleh ngambil dari dagingnya kalau nazar itu. Gitu, baik. Tapi kalau nggak nazar, kurban sunnah, kurban memang rutin dia nggak ada nazarnya, maka dia masih mendapatkan sepertiga bagian. Baik. Terus sepertiganya untuk fakir miskin, Baik, yang miskin lah kita anggap miskin di daerah sekitarnya, atau kadang-kadang kita kurban itu semuanya untuk fakir miskin, kita kirim ke tempat-tempat yang memang membutuhkan hewan kurban. Jarang ada kurban di daerah-daerah terpencil yang miskin lah, daerah-daerah miskin itu. Sepertiganya boleh diberikan hadiah kepada siapapun, namanya hadiah. Ya, bebas sih. Iya, kepada siapapun hadiah. Jadi untuk orang kaya pun boleh hadiah, namanya hadiah kepada siapapun. Namanya hadiah itu kan untuk sebagai salah satu satu penghormatan, penghormatan orang sekitarnya, walaupun kaya ya boleh sepertiganya itu dibagikan. Jadi kadang-kadang dibagi rata, tapi harus diutamakan yang fakir miskinnya minimal sepertiga itu. Nah, Ustaz, ini juga masih ya mengenai tema kita di sore hari ini mengenai kurban, Ustaz. Apakah begini, Ustaz, apakah yakni kurban itu harus dipaksakan atau gimana? Kalau misalnya kita nggak punya cukup rezeki, nah itu harus bagaimana? Iya. Jadi yang tetap sunnah lah, sunnah muakkad gitu. Ya minimal seumur hidup 1 kali ya diupayakan, karena itu adalah suatu anjuran yang ditekankan oleh Rasulullah ya. Kurban itu salah satu ibadah yang walaupun sunnah tapi itu sangat besar pahalanya juga. Ya diupayakan lah. Kadang-kadang tergantung giroh, semangat, keimanan, ketakwaan kita. Banyak orang miskin yang nggak mampu tapi dia nabung untuk berkurban. Karena pingin sekali menikmati pahalanya kurban. Ya boleh-boleh saja, yang penting mampu. Sama dengan haji. Haji kan man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang bisa ke sana itu kan. Tadi yang wajib itu yang mampu pada secara ekonomi dan mampu secara fisik, secara kesehatan juga itu. Walaupun mampunya itu bisa saja mampu diberi oleh Allah dari berbagai macam hal, dari mana jalan. Ada
kayak di teman-teman tuh banyak, termasuk saya juga haji ya, karena jadi petugas ya, itu bisa saja seperti itu. Banyak lah Islam mampu itu secara luas lah. Sama dengan kurban itu ya, memang sunnah muakkadah terutama bagi yang mampu. Yang nggak mampu pun ya berarti mungkin dari sisi apa ya, tingkatan pahalanya mungkin bisa lebih tinggi. Baik. Nggak mampu tapi berusaha untuk mampu dengan apa ya, dengan nabung dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang berpendapat urunan. Nah, ini agak langka, jangan terlalu dipermasalahkan, ada pendapat lain. Oh, itu namanya Iuran kolektif ya. Ada kayak di sekolahan itu iuran, ada yang 10 ribuan, ada 20 ribuan, terus diberikan kambing satu sekolahan. Itu kurbannya siapa? Wes jangan dianggap kurbannya siapa, ini kurban bersama. Urusan pahala, macam-macam urusan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga latihan, ya, latihan bersedekah itu, latihan berkurban. Anggap sebagai latihan berkurban. Urusan kan satu kambing untuk satu orang, lah ini untuk banyak satu sekolahan. Lah itu anggap latihan lah. Jangan dipermasalahkan nanti pahalanya untuk siapa, Pak. Ya, itu sudah berusaha, kita berusaha urunan. Dan zaman Rasulullah juga pernah urunan juga. Urunan untuk berkurban, ada hadisnya itu. Dalam buku ini, oke, kurban ini. Ini kita sudah kita bahas tahun kemarin ini. Insya Allah kita ulangi lagi pembahasan fikih kurban. Jadi ya yang penting kita dalam berkurban intinya apa? Bagaimana namanya kurban ya, korobah ya. Dari kata korobah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti materi selanjutnya nih musimnya. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha. Ya memang standarnya itu ya satu kambing satu orang. Satu orang. Atau kepada siapapun bahasanya, ada yang mengkritik nggak ada itu kurban untuk almarhum almarhumah. Nah, itu ada, boleh-boleh, terserah lah, berpendapat seperti itu boleh-boleh saja. Tapi kenyataannya juga ada hadis-hadis yang memperbolehkan kurban itu untuk almarhum siapa itu boleh. Baik. Ada yang menentang, ya terserah, nggak apa-apa. Yang penting kita saling menghormati pendapat masing-masing terkait itu. Jangan terlalu dipermasalahkan perbedaan pendapat lah. Yang penting kita sama-sama ngerti, memahami, saling menghormati. Insya Allah semuanya yang kurban dan niatan baik, niatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sendiri berkorban untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umat-umatnya yang belum berkorban juga, itu dalam ada hadisnya juga. Jadi pahalanya dibagi orang berapa itu nanti. Seluruh umat Nabi Muhammad yang belum pernah korban dikasih hadiah pahalanya dari Nabi Muhammad. Baik. Jadi terus ukuran pahalanya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berusaha. Ngomongin pahala itu urusan ini mutlak Allah gitu. Iya. Yang penting kita berusaha terbaik. Ya kalau bisa 1 ekor kambing itu 1 orang atau 1 sapi untuk 7 orang. Tapi yang untuk prakteknya di lapangan ya sesuai dengan kondisi situasi yang ada. Gitu. Yang penting adalah sapi dan kambing, gitu. Ya, bukan ayam. Ya, kita kan temanya tidak hanya penyembelihan kurban, tapi penyembelihan hewan halal. Ya, arahnya gitu. Jadi kita berupaya lah. Ini kemarin kita sudah beberapa waktu yang lalu kita upayakan bagaimana Gresik itu juga menjadi kabupaten halal. Kabupaten halal. Ini sudah ada. Gresik kota halal. Oh, Gresik kota halal. Ini di buletinnya Kementerian Agama ini, Gresik kota halal. Jadi kita berupaya bagaimana makanan-makanan, minuman dan lain sebagainya, kosmetik di Gresik, produksi Gresik itu sudah bersertifikat semua gitu, produk halal. Kita berupaya lah, jangan sampai bulan Oktober 2024 besok itu ada makanan, minuman, produksi yang dikonsumsi masyarakat secara umum itu nanti tidak ada sertifikat halalnya. Ya. Kecuali yang buat sendiri, dimakan sendiri ya nggak perlu. Yang dijual maksudnya. Yang dijual, tapi kalau dikonsumsi sendiri ya nggak usah repot-repot ya. Ya tetap kita harus berhati-hati. Misalnya kita makan ayam, sembelihannya bagaimana? Ya kalau bisa ya kita teliti lah. Karena kadang-kadang di pasar-pasar itu sembelihannya kurang sempurna gitu, gimana? Terus kehalalnya gimana? Ya itu tanggung jawab kita bersama lah. Ya, karena itu ya perlu kita menyadarkan kepada penyembelih, unggas dan penyembelih yang lainnya. Insya Allah kalau sapi sudah ada sertifikat halal yang di Gresik itu, sama di Cermi. Yang lainnya mudah-mudahan segera menyusul. Jadi benar-benar masyarakat itu terjamin kehalalan makanan minuman yang dikonsumsi. Jangan sampai
Yang menjamin itu siapa? Pemerintah harusnya. Baik. Saya juga Kementerian Agama ya berupaya mensosialisasikan itu dan meningkatkan produk-produk, menambah produk-produk yang dikonsumsi masyarakat benar-benar semuanya usahakan sudah bersertifikat halal dan benar-benar halal. Baik, Sehingga baik. kita barokah. Ya. Ada yang mengatakan Indonesia itu nggak maju-maju karena memang makanannya belum jelas kehalalannya. Ada yang mengatakan itu. Itu cuman meme-meme aja. Iya. Itu hanya perbedaan Ya, aja. makanya jangan sekedar ngomong, mari kita berusaha bersama-sama. Ini termasuk pelatihan juru sembelih halal yang sekarang sudah kita laksanakan ya sampai besok Ahad itu salah satu upaya bagaimana kita membuat Gresik ini, terutama Gresik dan Indonesia secara umumnya menjadi kabupaten halal, masyarakat bisa terjamin kehalalan produk yang mereka konsumsi sehingga mungkin membuat hidup kita lebih barokah, lebih maju lagi karena benar-benar halal semuanya. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ustaz Nasir Amin, Iya, terima kasih sudah membahas mengenai tema kita di Iya, sore hari ini, yakni penyembelihan hewan kurban secara halal dan fikih. Tadi sudah cukup banyak dijelaskan mengenai 5 unsur yang disebutkan, Iya. dari unsur hewan, lalu juga unsur yang motong, Menyembelih, lalu dan juga lain-lain. alat-alatnya, lalu juga kesafetiannya, tempatnya, dan juga teknik dalam Tekniknya. menyembelih hewan kurban itu harus seperti apa. Lalu juga dibahas Secara mengenai singkat. secara singkat mengenai Oh, fikihnya. diklatnya aja 6 hari. Iya, fikihnya bagaimana. Mungkin kalau bahas kurban untuk sejam ini nggak cukup Ustaz ya. Iya, Jadi iya, harus 6 banyak, hari. Iya. Ya Karena sekedar cukup- aja sosialisasi, yang Iya. penting kita sadar. Kita mau memperdalam ilmu lagi, baca buku, baca kitab atau lewat di online kan banyak ya di video-video di YouTube iya. juga banyak yang membahas itu terkait itu mungkin itu bisa. Baik, baik, baik. Terima kasih Ustaz Nasir Amin sama-sama. yang sudah mampir di sini dan juga untuk membahas mengenai ilmu-ilmu mengenai penyembelihan hewan kurban. Yang penting kalau kurban itu ada hewannya, kalau Ya, nggak ya. ada juga bingung nih. Harus motong apa ini? Nanti jangan korban perasaan. Nah, nggak boleh tuh. Ini ini sudah ya ini cukup di tahun-tahun yang dulu. Kalau ya ini kurban apa? Kurban perasaan. Nah, ini bercandaan yang udah lama tapi masih ada ini di sini. Iya. Baik, baik. Yang penting ada hewannya, jangan sampai kurban perasaan. Itu beda lagi, itu masalah hati. Sahabat cerdas. Baik, saya Ruzar Nasihun amin. dan kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kedai Jumat minggu depan.